Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ibadah itu adalah bekal bagi kita untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan tentunya itu menjadi salah satu yang harus kita terus lakukan secara istiqamah sampai nanti jiwa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita hadiahkan salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikut-pengikutnya yang mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita sudah berada pada akhir bulan Ramadan. Kita sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Tentu sudah tak lama lagi kita akan bersama-sama meninggalkan bulan suci Ramadan, yang tentunya bulan Ramadan pada tahun ini tentu berbeda sekali dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi ikhwafillah, bahwa sesungguhnya ini adalah salah satu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus ikhlas menjalaninya. Di tengah wabah COVID-19 ini tentu merubah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Yang mungkin di tahun yang lalu kita memiliki kelonggaran finansial, kelonggaran dana untuk menjalankan Idul Fitri ini dengan suka dan cita. Mungkin kita berada saat ini dalam kondisi yang sulit. Maka dari itu dibutuhkan keikhlasan, bahwa sesungguhnya ini adalah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalaninya dan keikhlasan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang baik bagi kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka apapun kondisi kita yang kita rasakan dalam kesempatan ini di Ramadan tahun ini, tapi jangan sampai menurunkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengisi malam-malam kita agar senantiasa malam-malam kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini bukan hanya pada tanggal 17 Ramadan saja, akan tetapi Allah turunkan Al-Quran secara bertahap. Maka setiap malam di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya Allah turunkan pada malam-malam yang berkah. Maka jangan sampai kita melakukan atau melalaikan dari setiap ibadah yang kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan ini. Kita isi malam-malam Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Tentu kita akan mengintrospeksi sudah seberapa banyak bacaan Al-Quran kita pada bulan ini, bulan Ramadan ini. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahwa sesungguhnya selemah-lemahnya amal adalah orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran itu 30 juz dalam waktu 1 bulan. Bayangkan, Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahwa itu adalah selemah-lemahnya amal. Maka tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengisi malam-malam kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran,
Dan tentunya ikhwani wa akhwati fillah, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan bukan menjadi sesuatu yang memberikan kesulitan bagi kita, akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menunjuk kepada kita kepada jalan yang selamat. Bukan hanya keselamatan bagi kita, akan tetapi dengan ketakwaan itu juga, maka Al-Quran memberikan keselamatan untuk orang lain. Coba kita analogikan ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan-jalan itu bukanlah menjadi salah satu yang menyebabkan kita sulit dalam mengendari atau dalam melakukan perjalanan. Akan tetapi rambu-rambu tersebut tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada kita dan juga memberikan keselamatan kepada orang lain. Inilah Al-Quran Allah turunkan bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, maka ketika kita menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamat, orang-orang lain pun yang berada di dekat kita pun mendapatkan keselamatan atas apa yang kita lakukan. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan di bulan Ramadan ini, dengan kita selalu senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca Al-Quran di malam-malam yang berkah, dan senantiasa kita mendawamkan untuk senantiasa melakukan sholat duha di pagi hari, dan senantiasa kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan harta kita untuk fakir-fakir miskin dan lain sebagainya. Ini akan menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan kemudahan kita untuk menantinya ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kemudahan bagi kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang istimewa. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan tentunya saya mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan-bulan berikutnya, yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan itulah yang menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi ahlul Quran. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan bahwa orang yang di dalam dirinya tidak terpaut Al-Quran, yang jauh dengan Al-Quran, ia diibaratkan sebagai rumah yang kumuh, yang hampir runtuh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita menjadi ahlul Quran, kita bisa menyelamatkan keluarga kita untuk sama-sama merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, mudah-mudahan ini semua kita bisa lakukan dan kita diselamatkan dengan penyakit virus COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.